Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irman dari kelas 01 MSSP 001 reguler A dengan NIM 23109030003. Jurusan Teknik Mesin, mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan video pembelajaran tentang pendahuluan menggambar teknik dengan dosen mengampu Bapak Joni Arif ST MT. Baiklah, next kita akan membahas tentang pendahuluan gambar teknik. Gambar teknik itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, manual dan menggunakan komputer. Menggunakan komputer itu sendiri bisa menggunakan aplikasi AutoCAD, Autodesk Inventor, Mastercam, CATIA, SolidWorks, Autodesk Mechanical Desktop 2009, dan 3D Engineering. Ada 5 poin penting yang saya akan bahas kali ini: teori, rumus, contoh soal, dan referensi. Baiklah, kita langsung ke teori saja. Teori menggambar teknik. Menggambar teknik merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat dalam program studi teknik industri yang mempelajari tentang cara-cara menggambar dengan berbasis keteknikan. Menurut Citation GTA 81L1033, gambar merupakan media untuk menyatakan tujuan seseorang. Oleh karena itu, gambar kerap juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarana teknik. Gambar teknik adalah ungkapan suatu buah pikiran dalam bentuk gambar atau lukisan mengenai suatu skema, cara kerja, proses, konstruksi, dan petunjuk, dan lain-lain. Menurut Citation FAC 97L1033, gambar teknik adalah bentuk gagasan, konstruksi garis. Melalui suatu gambar teknik, kita melimpahkan pemikiran ke dalam gambar. Untuk menunjukkan gambaran atau membuat orang lain memahami informasi tersebut. Sesuai dengan kebutuhan, gambar teknik lebih mudah dipahami secara umum atau dapat dibaca oleh orang teknik bahasa gambar. Sedangkan menurut Citation FEI 47L1033, yaitu gambar teknik adalah bahasa gambar yang menggunakan dunia industri oleh para teknisi dan desainer untuk mengekspresikan dan menorehkan ide dan informasi mendekati pembuatan mesin dan strukturnya. Dari kutipan tersebut dapat kami simpulkan pengertian gambar teknik adalah suatu alat komunikasi atau media antara perencana dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang dituangkan secara praktis, jelas, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut. Pendapat lainnya, gambar teknik adalah gambar yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dari pembuat gambar secara objektif. Gambar jenis ini menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional. Simbol tersebut
sudah diterangkan dalam sebuah standar yang dapat diterima di seluruh dunia, yaitu standar ISO, ataupun standar yang dikeluarkan dari suatu negara tertentu. Citation JUH 121003. Jadi, banyak dari sudut pandang orang masing-masing tentang teori pendahuluan gambar teknik. Adapun yang biasa kita gunakan yaitu standar ISO. Menggambar teknik juga berguna dalam mengaplikasikannya di lapangan kerja. Era globalisasi yang saat ini terjadi mengakibatkan teknologi tersebar dengan cepat. Komputer pun tidak asing lagi bagi masyarakat. Perancangan alat ini dapat dilakukan secara manual ataupun dengan software. Contoh dari software tersebut adalah AutoCAD dan lain-lain. Penggunaan software untuk membuat gambar teknik memiliki kelebihan, yakni mudah digunakan dan mempercepat pekerjaan. Ukuran yang dihasilkan juga tepat. Menggambar teknik secara manual juga sangatlah penting, karena sebagian besar menggambar teknik lebih menggunakan metode manual. Menggunakan metode manual dapat melatih keterampilan tangan. Penggunaan metode manual maupun metode software dalam menggambar teknik keduanya tetap penting. Dalam menggambar teknik ada istilah standarisasi. Standarisasi gambar teknik adalah suatu peraturan dalam pembuatan gambar teknik untuk menghindari salah tafsir. Mencakup alat dan bahan konvensional seperti ukuran gambar, tingkat kekerasan pensil yang digunakan, macam-macam jangka tergantung besar kecil lingkaran yang hendak dibuat, macam-macam penggaris yang digunakan, juga alat lain seperti busur derajat hingga meja gambar. Di setiap negara terdapat aturan atau ketentuan dalam menggambar teknik. Seperti di negara Jepang, standar JIS, standar di negara Belanda, DIN. Di Indonesia pun memiliki aturan standar yang disebut sebagai SII atau Standar Industri Indonesia. Dikarenakan setiap negara memiliki ketentuannya masing-masing. Jadi, banyak dari sudut pandang orang masing-masing tentang teori pendahuluan gambar teknik. Adapun yang biasa kita gunakan yaitu standar ISO. Maka akan sulit untuk membaca arti gambar yang dibuat oleh tiap negara. Oleh karena itu, dibuatlah kesepakatan semua negara untuk menstandarisasikan gambar secara internasional yang disebut sebagai ISO, International Standard Organization. Jadi, sebelum terciptanya ISO, di masing-masing negara mempunyai standarnya masing-masing. Oleh karena itu diciptakannya ISO untuk menyatukan semua pendapat masing-masing negara. Baiklah, kita lanjutkan ke peralatan gambar teknik dan fungsinya. Kertas gambar. Kertas gambar menjadi unsur pertama dalam peralatan gambar teknik yang berguna sebagai media sketsa atau lukisan. Kertas gambar teknik umumnya berwarna putih dengan permukaan halus. Kertas gambar dengan permukaan kasar akan menyulitkan
penggambar ketika membuat garis lurus dengan tinta atau pensil. Terdapat banyak jenis kertas gambar di pasaran, mulai ukuran hingga fungsinya. Berikut ini jenis kertas gambar yang digunakan dalam menggambar teknik. Kertas bagan, kertas putih tebal dengan garis horizontal dan vertikal yang berjarak 10 kali 10 cm. Kertas bagan berfungsi menggambar sementara dengan dari hasil pengukuran menggunakan skala yang bukan sesungguhnya. Kertas putih tebal, kertas yang digunakan untuk menggambar dengan skala dan ukuran yang sesungguhnya. Kertas kalkir, kertas transparan yang digunakan untuk menggambar dengan tinta. Lanjut ke pensil gambar. Peralatan gambar teknik lain yang tidak boleh dilupakan adalah pensil gambar alat. Perkakas ini dipakai untuk menggoreskan suatu gambar ke kertas gambar. Pensil gambar berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pensil gambar batang dan mekanik atau pensil isi ulang. Kedua pensil tersebut tersedia di pasaran dengan standar mutu dan tingkat kekerasan yang beragam. Berikut ini penjelasan mengenai pensil batang dan pensil mekanik. Pensil batang, pensil yang isinya menyatu dengan batangnya. Batang pensil akan habis bersama dengan isinya apabila digunakan untuk meruncingkan pensil. Cukup menggunakan pisau secara perlahan. Pensil mekanik, pensil yang isi dengan batangnya terpisah. Apabila isi pensil habis, dapat diisi ulang. Pensil untuk menggambar berbeda dengan pensil yang menulis. Untuk menggambar, disarankan menggunakan pensil tingkat kekerasan H. Membuat sketsa dan 2B membuat garis utama. Ketiga, penggaris siku. Penggaris siku adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Ada penggaris siku yang masing-masing sudutnya berukuran 30, 60, dan 90 derajat. Tetapi ada pula penggaris siku yang bersudut 45, 90, dan 45 derajat. Sepasang penggaris siku tersebut berguna untuk membuat garis sejajar, sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. 4. Jangka gambar. Dalam membuat gambar, jangka digunakan untuk melukis lingkaran. Cara penggunaannya dengan menangkapkan ujung batas besi ke kertas. Kemudian putar lingkaran pensil. Jangka memiliki beberapa ukuran sebagai berikut. Jangka besar untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm. Jangka menengah untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 sampai 100 mm. Jangka kecil untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5 sampai 30 mm. 5. Pentarik. Pentarik berguna untuk menarik garis menggunakan tinta Cina yang dimasukkan ke dalam lebar luangan. Ujung trek dapat diatur sesuai keinginan karena dilengkapi skrup. 6. Mal gambar. Mal gambar juga termasuk sebagai peralatan gambar teknik.
Alat ini berguna untuk mempermudah proses menggambar lingkaran kecil, elips, segi enam, hingga garis-garis lengkung. Terdapat beberapa jenis mal, seperti mal huruf dan angka, mal lengkung, dan mal bentuk. 7. Penghapus. Penghapus digunakan untuk menghapus coretan atau bentuk gambar yang tidak sesuai. Ada penghapus tinta, ada juga penghapus pensil. 8. Busur derajat. Busur derajat digunakan untuk sudut sama besar. Busur derajat terbuat dari plastik atau mika bening yang dilengkapi indikator sudut dari 0 derajat sampai 180 derajat. Rapindo. Rapindo digunakan untuk membuat gambar di kertas kalkir. Rapindo memiliki ukuran beragam dalam rentang 0,1 sampai 2,0 mm. 10. Papan dan meja gambar. Papan dan meja gambar digunakan sebagai tempat menaruh kertas gambar. Papan dan meja gambar harus memiliki permukaan rata, halus, dan tidak terlalu keras maupun lunak. Mesin gambar. Mesin gambar berguna untuk menggantikan fungsi beberapa alat seperti busur lingkaran, penggaris, dan segitiga. Namun, mesin gambar bukan peralatan yang secara harfiah memiliki mesin yang berfungsi otomatis. Mesin gambar hanya istilah untuk alat yang bisa diubah bentuk mengikuti fungsinya, mulai dari busur, penggaris T, hingga penggaris segitiga. Baiklah, kita jarang mendengar nama Rapindo. Rapido adalah alat pada gambar teknik dengan fungsi menggambar garis, seperti halnya pensil. Namun Rapido tidak menggunakan grafit, melainkan menggunakan tinta permanen yang khusus. Next, kita lanjut ke pengertian etiket gambar, teknik, dan cara membuatnya. Pengertian etiket gambar perlu dipahami sebelumnya melakukan proses gambar teknik. Dalam gambar tersebut, audiens atau menjumpai satu bagian yang berisi beberapa keterangan teknis terkait objek yang dibuat pada gambar. Keterangan itulah yang disebut dengan etiket gambar. Contoh data yang dimuat di dalamnya mencakup judul gambar, pembuatan gambar, skala gambar, ukuran kertas, dan lain-lain. Agar lebih memahami etiket gambar, penting sekali mengetahui pengertian dan cara membuatnya. Pengertian etiket gambar teknik. Pengertian etiket gambar atau kepala gambar adalah serangkaian keterangan atau informasi tentang gambar teknik. Istilah ini mengacu pada suatu gambar yang memuat berbagai jenis data. Benda-benda yang digambar nantinya akan dikerjakan berdasarkan spesifikasi standar yang sudah ditetapkan. Mengutip buku gambar teknik oleh Fatahan Mubina dan kawan-kawan 2023. Etiket gambar yang digunakan sebagai alat komunikasi antara perencanaan dan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara jelas, praktis, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak.
Penting sekali memiliki wawasan dan keterampilan dalam membuat gambar ini agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Implementasi etiket gambar juga akan membantu setiap orang agar bisa memperoleh informasi dengan mudah setelah menyimak gambar yang disajikan. Baiklah, kita lanjut ke cara membuat etiket gambar. Etiket gambar teknik perlu dibuat sebelum memulai membuat gambar. Hal ini berlaku dalam proses pembuatan gambar manual ataupun gambar digital. Cara pembuatannya harus memenuhi standar baku yang sudah disepakati bersama. Tujuannya yaitu agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan yang membaca gambar tersebut. Penempatan etiket gambar berada di sisi pojok kanan bawah pada bidang gambar. Proses ini perlu menyesuaikan bidang gambar atau layout kertas gambar. Saat merancangnya, diperlukan alat-alat khusus untuk menunjang proses pembuatan gambar teknik. Beberapa peralatan yang dibutuhkan mencakup pensil, penggaris, penghapus, mal, pena gambar, dan jangka. Selain peralatan, ada pula perlengkapan yang harus dipersiapkan, yakni kertas gambar, mesin gambar, dan papan gambar. Pengertian etiket gambar yang dijelaskan di atas bisa dijadikan acuan untuk membuat gambar teknik. Adapun fungsi gambar teknik yakni untuk menyampaikan informasi, menuangkan gagasan untuk inovasi, dan sebagai bahan dokumentasi. Baiklah, tadi saya membahas tentang menggambar menggunakan kertas gambar. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat etiket menggunakan AutoCAD. Sebenarnya, beberapa template bawaan AutoCAD sudah menyediakan etiket yang siap digunakan. Tetapi, kita juga perlu belajar membuat etiket custom sendiri. Kita bisa membuat etiket custom dengan format yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada banyak cara untuk membuat etiket di AutoCAD. Tapi di sini saya akan jelaskan cara yang biasa saya gunakan. Secara garis besar, urutan langkah untuk membuat etiket custom di AutoCAD adalah sebagai berikut. 1. Buat new layout. 2. Hapus viewport bawaan. 3. Buat rectangle sesuai ukuran kertas yang diinginkan. 4. Atur kertas supaya tepat di belakang rectangle. 5. Offset rectangle ke dalam kertas. 6. Buat format etiket sesuai kebutuhan. 7. Tunjukkan objek-objek menjadi grup atau blok. 8. Tambahkan viewport jika dibutuhkan. Oke guys, kita lanjut ke etiket gambar. Setiap gambar teknik mempunyai judul dan keterangan-keterangannya masing-masing. Jika sebuah gambar tidak ada judul dan keterangan yang melekat padanya, maka yang melihat gambar tersebut akan merasa bingung. Nah, untuk mempermudah pembuat dan yang melihat gambar, maka gambar teknik wajib diberi keterangan yang biasa disebut dengan etiket gambar atau kepala gambar. Etiket gambar adalah sebagian dari gambar yang memuat tentang data atau informasi
Dari gambar tersebut, etiket merupakan bagian yang harus dicantumkan dalam gambar teknik. Karena disinilah akan ditempatkan informasi penting tentang gambar tersebut. Di dalam etiket gambar tertera keterangan-keterangan gambar agar sesuai dengan standar ISO. Antara lain: 1. Nama pembuat gambar. 2. Nama gambar atau judul gambar. 3. Nama perusahaan. 4. Nomor gambar. 5. Tanggal gambar dibuat atau selesainya. 6. Tanggal diperiksanya gambar dan nama si gambar dibuat. Oke guys, kita lanjut lagi. Ngudut dulu Pak ya. Biar rileks kita guys. Ukuran kertas gambar yang digunakan. Skala gambar, proyeksi yang dipakai pada gambar tersebut. Satuan ukuran yang digunakan. Berbagai kelengkapan gambar. Nah, kita lihat nih contoh etiket gambar dan ukuran dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, nggak kelihatan kan? Iya sama, nggak kelihatan. Soalnya kecil guys. Nah, yang saya sering pakai itu panjangnya 185, lebarnya 40 mm. Nah, 185 juga mm ya guys. Oke, kita lanjut ke arti skala pada gambar desain. Sudah mengetahui bagaimana cara menghitung skala pada gambar? Sebaiknya kamu juga mengetahui bagaimana arti skala dalam gambar desain bangunannya. Misalnya, skala 1:100, maka setiap 1 cm dari gambar tersebut akan mewakili 100 cm pada ukuran bangunannya. Dalam gambar ruang tamu, ada dinding dengan lebar 1 m, maka dalam gambar 1:100 adalah ukurannya 1 cm, sebab 1 meter sama dengan 100 cm. Selain itu, ada berbagai macam ukuran skala yang digunakan pada gambar bangunan dengan menyesuaikan ukuran kertas dan besaran bangunan tersebut. Seperti berikut. Skala 1, 100, artinya setiap 1 cm mewakili 100 cm yang digunakan pada gambar dan biasanya digunakan pada denah rumah, tampak depan, denah atap, dan lain sebagainya nih. Skala 1, 1000, sering digunakan untuk menggambar objek yang besar pada peta kontur tanah maupun gedung bertingkat tinggi. Skala 1:20 digunakan pada detail pondasi, pintu, dan lain sebagainya. Kemudian ada skala 1:5. Untuk detail ini teliti seperti sambungan besi, detail instalasi listrik, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak ukuran skala seperti 1:1, 1:2, 1:4,
dan lain sebagainya. Nah, ukuran tersebut akan dibutuhkan untuk menggambar teknik bangunan secara manual. Kita lanjut ke rumus skala gambar bangunan. Agar bisa menghitung skala gambar, kamu harus memahami terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Skala banding jarak pada peta. Jarak sebenarnya jadi jarak benda pada gambar. Jarak benda sesungguhnya X skala depan atau skala belakang atau JBG sama dengan JBS X SD atau SB. Misalnya sebagai berikut. Contohnya nih, menggambar lebar dari sebuah jalan dengan ukuran 1 meter dengan skala 1:20. Skala 1:20 jadi bisa diartikan bahwa setiap 1 cm pada gambar tersebut akan mewakili ukuran 20 cm pada benda sesungguhnya. Jadi, sebuah jalan dengan lebar 1 meter banding 100 cm, maka gambar dengan skala 1:20 jadinya jarak gambar adalah 100 kali 1 atau 20 banding 5. Berarti kamu bisa menggambar lebar jalan dengan jarak 5 cm. Weh, udah gak berasa aja masuk ke kesimpulan, guys. Kesimpulan, pendahuluan dalam gambar teknik adalah rangkuman singkat dari informasi yang diperkenalkan dalam bagian pendahuluan suatu proyek atau dokumentasi gambar teknik. Kesimpulan ini memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dijelaskan atau dicapai dalam proyek tersebut. Dalam menggambar teknik, kesimpulan, pendahuluan bisa mencakup tujuan proyek, menjelaskan tujuan utama dari gambar teknik tersebut, seperti pembangunan suatu bangunan, produk, atau sistem. Lingkup proyek menguraikan batasan dan ruang lingkup proyek, termasuk apa yang akan dicakup dalam gambar teknik. Metodologi menyebutkan metode yang akan digunakan dalam pembuatan gambar teknik, termasuk perangkat lunak, alat, dan standar yang akan digunakan. Manfaat menjelaskan manfaat dari gambar teknik ini, baik dalam hal desain, konstruksi, pemeliharaan, atau tujuan lainnya. Harapan menyebutkan apa yang diharapkan dari pembaca atau pengguna gambar teknik ini, seperti pemahaman yang lebih baik tentang proyek atau panduan pelaksanaan proyek. Kesimpulan, pendahuluan membantu memandu membaca atau pemangku kepentingan dalam memahami gambar teknik dan mempersiapkan mereka untuk informasi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam dokumen atau proyek tersebut.
Itu juga memberikan kesan pertama yang kuat tentang apa yang diharapkan dari proyek tersebut. Oke, kita lanjutkan dari yang sebelumnya, guys. Menggambar teknik adalah suatu keahlian yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti arsitektur, rekayasa, desain produk, dan masih banyak lagi. Menggambar teknik memungkinkan seseorang untuk mengkomunikasikan ide dan rancangan secara visual dengan presisi dan detail. Pendahuluan menggambar teknik biasanya mencakup beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pendahuluan menggambar teknik. Pengertian menggambar teknik. Menggambar teknik adalah proses menghasilkan gambar-gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi teknis. Gambar-gambar ini dapat berupa gambar dua dimensi atau kontur atau tiga dimensi, gambar tiga dimensi. Alat dan bahan. Penting untuk memahami alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar teknik. Ini termasuk kertas gambar, pensil teknik, penggaris, set square, protektor, dan peralatan lain yang digunakan untuk membuat gambar teknik. Skala. Dalam menggambar teknik, penting untuk memahami konsep skala. Skala digunakan untuk menggambar objek atau bangunan pada ukuran yang lebih kecil di atas kertas. Ini memungkinkan gambar untuk tetap akurat dan dapat dimengerti. Nah, contohnya kayak tadi, skala 1:1, 1:2, 1:4, dan seterusnya, masih banyak lagi. Proyeksi. Menggambar teknik sering melibatkan penggunaan proyeksi yang mencakup proyeksi ortografis atau proyeksi datar dan proyeksi isometris, proyeksi tiga dimensi. Ini memungkinkan objek tiga dimensi direpresentasikan dalam bentuk dua dimensi. Tipe garis. Dalam gambar teknik, berbagai jenis garis digunakan untuk menggambarkan berbagai fitur objek. Ini termasuk garis kontur atau untuk menggambarkan bentuk, garis putus-putus atau untuk menggambarkan detail yang tersembunyi, garis pusat atau untuk menunjukkan pusat lingkaran atau lingkaran, dan lain-lain. Simbol dan notasi. Menggambar teknik seringkali menggunakan simbol dan notasi khusus untuk menggambarkan informasi tambahan seperti material, dimensi, atau
instruksi khusus. Standar gambar teknik. Banyak industri memiliki standar khusus yang mengatur cara menggambar teknik. Ini termasuk standar ANSI, ISO, dan lain-lain. Memahami standar ini penting untuk memastikan gambar Anda dapat dibaca dan dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam proyek. Latihan praktis. Praktis adalah kunci dalam mengembangkan keterampilan menggambar teknik. Cobalah menggambar berbagai jenis objek dan bangunan untuk meningkatkan kemampuan Anda. Pendahuluan menggambar teknik ini hanya merangkum beberapa konsep dasar. Menggambar teknik adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Selanjutnya, Anda dapat belajar lebih lanjut tentang berbagai aspek teknis seperti menggambar tata letak, pemodelan 3D, dan lain-lain sesuai dengan bidang spesifikasi yang Anda minati dan Anda pahami. Oke kawan-kawan, udah masuk ke contoh soal. Apa tujuan diadakannya menggambar teknik? Nah, gambar teknik bertujuan untuk menyampaikan informasi dan instruksi acuan kerja atau membuat orang lain memahami informasi tersebut. Oke guys, tadi kan contoh soal. Contoh soal itu soal plus jawaban. Nah, sekarang kita ke soal 1. Bagaimana awal mula
terbentuknya menggambar teknik. 2. Bagaimana fungsi menggambar teknik dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana ketentuan yang ada dalam menggambar teknik? 4. Apa itu software AutoCAD? 5. Bagaimana bisa terbentuknya standarisasi dalam menggambar teknik? Nah, kalian kalau ada yang bisa menjawab soal ini, silahkan komen di bawah di komentar. Oke? Oke dong. Oke. Saya mendapatkan materi ini dari referensi Universitas 123 dan Studoku. Terima kasih untuk Universitas 123 dan Studoku. Berkat kalian saya mendapatkan materi ini. Akhirnya kita sudah selesai. Maaf ya kawan-kawan dan Bapak dosen pengampu Bapak Joni Arif STMT, jika ada salah kata dan omongan saya yang tidak berkenan kepada Bapak dan kawan-kawan, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya ya kawan-kawan. Bapak, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu berhenti di depan halaman sebuah jawatan. Terjenuh lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terniang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan.
namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa